Shalom teman-teman terkasih. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua melalui ibadah online hari ini. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat dan dapat bersuka cita dalam menyambut Minggu Prapaskah yang kedua. Sebelum mulai ibadah, saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk memberikan senyum yang paling manis sambil mengucapkan salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Bersama kami, Komisi Remaja Pemuda GKI Pondok Canda Indah, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Meskipun kita saat ini tidak bisa hadir dalam rumah Tuhan secara fisik, namun kita percaya saat ini kita sedang bersama berkumpul dalam rumah Tuhan yang tak nampak, yaitu dalam persekutuan saudara-saudara seiman dimanapun kita berada. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Menyembah Kristus Tuhan. Menyembah Kristus Tuhan. Di setiap kita menjalani hari-hari dalam kehidupan kita, tentu kita semua tidak lepas dari perbuatan yang mungkin menyakiti hati sesama kita. Bahkan mungkin mendukakan hati Tuhan kita. Manusia yang lemah, manusia yang seringkali lebih menuruti keinginan dagingnya, berjalan semaunya sendiri, dan tak mau mendengar panggilannya. Saat ini, mari bersama kita datang dan mengakui segala dosa kita, membawa penyesalan kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih dan penyayang, kami kembali datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati. Pada kesempatan ini, kami ingin mengakui segala dosa-dosa kami. Di dalam kedosaan kami, seringkali di dalam relasi kami, masih sering saling menyakiti. Sehingga mungkin kami tak dapat berelasi seperti sedia kala. Kami kurang mau menundukkan diri pada apa yang Tuhan inginkan di dalam relasi kami dengan teman dan sesama. Kami juga ingin menyesali ya Tuhan, apabila di saat kami sakit hati atau patah hati, kami malah lebih fokus akan kesedihan kami dibandingkan dengan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, inilah doa pengakuan kami. Kami mohon pengampunan-Mu di dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah menyesal dan mengakui segala dosa, Tuhan memberikan berita sukacita yang terambil dari kitab Mazmur pasal ke-34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Rekan-rekan sekalian, mungkin beberapa dari kita pernah merasakan apa yang namanya itu patah hati. Patah hati karena mungkin dikecewakan atau bahkan ditinggal oleh orang-orang terkasih. Perasaan marah, kecewa, sedih, menyebabkan kepedihan mendalam bagi kita yang mengalaminya. Namun, haruskah kita terpuruk dalam kepedihan itu? Atau menyimpannya untuk diri kita sendiri? Bukankah kita memiliki sosok sahabat yang setia, yang selalu menghibur dan menolong kita? Ibrani 13 ayat yang ke-5b, aku sekali-sekali tidak akan biarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Melalui firman-Nya, Tuhan kita mau mengimani janji. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Terlatih kemuliaan, ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kini tiba saatnya bagi kami untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus memampukan kami, agar firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar, dan kami renungkan dapat kami pahami, dan terlebih lagi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami sungguh siap untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami.
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas. Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar, yang memelihara, dan juga yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagian dari kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah sobat ambyar. Kata ini sebetulnya mulai populer pada saat beberapa waktu yang lalu, di mana ada sebuah komunitas yang dibentuk oleh almarhum Didi Kempot. Siapa dia? Didi Kempot adalah seorang pencipta, penyanyi, musisi, dan produser lagu campur sari dari Surakarta. Lagu-lagu yang diciptakan oleh almarhum Didi Kempot itu biasanya bernuansa patah hati. Nah, oleh karena itu komunitas yang menjadi penggemar dari almarhum Didi Kempot disebut sebagai sobat ambyar. Apa arti dari ambyar itu sendiri, saudara? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ambyar itu berarti tercerai-berai, terpisah, dan tidak bersatu lagi. Dan biasanya kata ambyar itu dipakai untuk mewakili perasaan sedih seseorang yang mengalami patah hati. Nah, makanya kemudian dikatakan atau dipakai istilah sobat ambyar untuk menggambarkan bagaimana ada sebuah pengalaman sakit hati yang dialami oleh sekelompok orang dan diharapkan dengan menjadi sobat ambyar itu bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang patah hati, mungkin kita pernah mengalaminya. Biasanya perasaan patah hati itu muncul karena ditinggalkan atau kehilangan orang-orang yang dikasihi. Bisa jadi karena peristiwa kematian, bisa jadi juga karena putus cinta, atau bisa jadi juga karena ditolak. Artinya patah hati ini menjadi satu perasaan yang sangat tidak nyaman kalau kita mengalaminya. Dan bagi sebagian banyak orang, patah hati itu seolah-olah dunia telah berakhir. Seolah-olah dunia itu ambyar, hancur berkeping-keping. Nggak ada lagi harapan. Karena itulah sebabnya biasanya orang yang patah hati itu
menjadi murung dan bahkan sulit untuk move on. Karena sakit hati yang dirasa begitu dalam, akibatnya apa? Orang yang tidak bisa move on dari patah hati itu, dia juga tidak dapat berkarya dalam hidupnya. Dia terkurung dari perasaan sakit hati dan ambiar itu sendiri. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu jika kondisi seperti ini, kondisi patah hati, sakit hati itu terus-menerus kita alami dan kita pelihara, maka hidup kita menjadi tidak berarti. Nah, oleh karena itu pada minggu ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana caranya agar kita tidak terus-menerus terkungkung dengan rasa patah hati dan sakit hati di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu saya ingin mengajak kita belajar dari pengalaman Paulus dan Barnabas dalam bacaan kita hari ini. Mari coba kita kembali buka Alkitab kita, Kisah Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Kalau kita perhatikan, perikop kita hari ini menceritakan tentang bagaimana Paulus dan Barnabas, rekan sepelayanan yang telah sekian lama bersama-sama melayani Tuhan, di satu titik mereka harus berpisah. Di satu titik mereka harus ambyar. Kenapa? Coba kita perhatikan. Jadi pada waktu itu sebetulnya persahabatan Paulus dan Barnabas itu sudah dimulai selama beberapa tahun. Kalau saudara ingat, Paulus termasuk salah satu orang atau rasul yang baru saja bertobat. Sebelumnya dia dikenal sebagai sosok yang mengejar pengikut Kristus. Nah, Barnabas adalah orang yang percaya kepada Paulus, yang menerima Paulus, dan bahkan Barnabas mengajak para rasul yang lain untuk juga bisa menerima Paulus sebagai rasul. Nah, jadi Barnabas termasuk orang yang berperan dalam kehidupan pelayanan Paulus. Dan sejak itu mereka mengabarkan Injil ke berbagai tempat berdua. Mereka seperti sepasang partner yang saling mengisi. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Alkitab digambarkan bagaimana mereka bersama-sama melayani di Antiokhia dan di berbagai tempat lainnya. Pelayanan mereka dikenal sebagai perjalanan pekabaran Injil yang pertama. Artinya begini saudara, mereka begitu erat, mereka begitu akrab. Nah, kemudian persoalan muncul. Jadi pada waktu itu mereka sempat mengajak seseorang yang bernama Yohanes yang disebut Markus. Nah, jadi pada satu perjalanan dalam pekabaran Injil itu tiba-tiba Markus ini meninggalkan Paulus dan Barnabas untuk mereka, atau untuk Markus maksud saya, kembali ke Yerusalem. Nah, jadi di tengah perjalanan pekabaran Injil itu Markus pergi meninggalkan Paulus dan Barnabas. Nah, kemudian saudara kalau kita perhatikan, Paulus memiliki rencana kembali untuk melakukan pekabaran Injil yang kedua. Dalam perikop kita tadi kita menemukan bagaimana Paulus mengajak Barnabas untuk mengunjungi kota-kota tempat di mana mereka pernah mengabarkan Injil sebelumnya. Persoalan muncul di sini saudara. Di satu sisi Barnabas hendak mengajak kembali Markus dalam perjalanan yang kedua ini. Nah, sementara Paulus bersikukuh bahwa Markus tidak perlu diajak lagi. Karena bagi Paulus orang yang pernah meninggalkan mereka di tengah-tengah perjalanan adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan Barnabas punya sudut pandang yang lain. Barnabas ingin memberi kesempatan kembali kepada Markus untuk ikut dalam pelayanan ini. Perbedaan pendapat ini tidak dapat ditemui
titik temunya. Dan bahkan tadi kalau kita lihat di dalam ayat ke-39 dikatakan, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Nah, inilah titik perpisahan Paulus dan Barnabas, dua orang sahabat yang telah melewati suka duka bersama, yang telah melewati sekian lama waktu dalam mengabarkan Injil. Mereka harus berpisah karena mereka mengalami perbedaan yang tidak dapat dipertemukan. Dan kemudian kalau kita perhatikan, akhirnya Paulus mengambil jalan sendiri, Barnabas pun mengambil jalan sendiri. Nah, yang menarik saudara-saudara sekalian, perpisahan yang tentu tidak diinginkan oleh Paulus dan Barnabas itu ternyata tidak menimbulkan kebencian satu dengan yang lain. Meskipun mereka harus berpisah, tetapi mereka tetap fokus kepada karya yang Tuhan ingin untuk mereka lakukan, yaitu pekabaran Injil. Mereka tidak terkurung dalam sakit hati terhadap satu dengan yang lain. Atau kalau mau pakai bahasa yang lebih sederhana, Paulus dan Barnabas, meskipun mereka berpisah, meskipun mereka ambyar, tetapi mereka bisa move on. Mereka tetap bisa fokus kepada sesuatu yang positif, dan bahkan kalau kita lihat, Injil justru disebarkan dengan lebih luas lagi. Nah, dari kisah Paulus dan Barnabas ini, apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Saya mencatat ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kisah Paulus dan Barnabas. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa yang namanya sakit hati, yang namanya patah hati, yang namanya perasaan ambyar itu adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk kita alami di dalam kehidupan ini. Ada saat-saat mungkin kita merasa bagaimana kita merasakan patah hati karena peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang tadi di awal saya katakan. Mungkin karena peristiwa kematian dari orang yang kita kasihi. Mungkin karena kita putus cinta, mungkin karena cinta kita ditolak. Perasaan patah hati itu mungkin sekali kita alami. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kita harus belajar untuk bisa move on dari perasaan patah hati itu. Kita harus belajar untuk bisa bergerak sehingga perasaan sakit hati dan juga patah hati itu tidak terus menggerogoti perasaan kita. Karena sekali lagi pada saat kita membiarkan diri kita terkurung dalam perasaan sakit hati dan patah hati itu, maka sesungguhnya kita tidak akan bergerak kemana-mana. Sesungguhnya perasaan itu justru merusak kehidupan kita. Merusak diri kita. Dan juga bahkan merusak relasi kita dengan orang lain. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengalami patah hati, saudara-saudara, maka belajarlah untuk dapat berdamai dengan perasaan itu. Belajarlah untuk dapat berpositif thinking. Dan seperti Paulus dan Barnabas, tetaplah fokus kepada hal-hal yang baik dan berguna. Bukan kepada hal-hal yang merusak. Bukan kepada pikiran-pikiran yang justru membuat kita tidak produktif. Move on. Itu yang pertama yang ingin saya ajak untuk kita perhatikan. Nah, yang kedua, saya mengajak kita untuk menyadari bahwa kita itu perlu memiliki komunitas yang dapat saling mendukung pada saat kita berada di situasi-situasi sulit. Kita perlu komunitas yang tepat untuk dapat menolong kita, untuk segera dapat mengobati perasaan sakit hati dan patah hati itu. Komunitas itu penting, saudara. Karena pada saat kita sendirian, biasanya kita akan semakin tenggelam dan tenggelam.
Tapi pada saat kita memiliki satu komunitas yang saling mendukung, yang dapat saling menguatkan, maka di situ kita dapat perlahan-lahan bangkit. Komunitas ini bisa macam-macam, saudara. Bisa kita jumpai di tengah-tengah keluarga kita, bisa kita jumpai di teman-teman sepermainan kita, sahabat kita, bisa kita jumpai juga di teman-teman sepelayanan kita. Artinya apa? Mari miliki komunitas yang positif. Komunitas yang membangun, bukan sebaliknya. Komunitas yang justru merusak. Nah selain itu saudara, pada saat kita berada dalam satu komunitas, kita pun dapat menguatkan sahabat-sahabat kita pada saat mereka mengalami perasaan ambyar itu. Jadi kita perlu sobat ambyar, kita juga bisa menjadi sobat ambyar buat orang-orang di sekitar kita. Komunitas itu penting, karena dengan komunitas yang baik dan benar, komunitas yang sesuai dengan kebenaran kehendak Tuhan, maka kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Itu yang kedua, ya. Kita harus memiliki komunitas yang tepat. Yang ketiga, yang terakhir. Saya ingin mengajak kita kembali mengingat bahwa pada saat kita mengalami patah hati dan sakit hati itu, maka datanglah kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Mintalah kepada Tuhan agar kita dipulihkan dari segala kesedihan, dari segala kemarahan dan kekecewaan kita. Saudara yakinlah bahwa Tuhan pasti sanggup untuk merangkul kita. Tuhan sanggup untuk memulihkan perasaan kita. Dia sanggup untuk memberikan kita hati yang baru, supaya kita dapat terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin ada kalanya kita nggak bisa cerita kepada orang lain. Tetapi kita punya sobat yang setia, yaitu Tuhan, yang bersedia mendengar kita. Oleh karena itu jangan pernah ragu untuk datang kepadanya. Jangan pernah ragu untuk mengungkapkan semua yang kita rasakan. Karena bukankah dia sobat yang setia yang selalu menemani kita. Dan percayalah, pada saat kita menyerahkan semua perasaan sakit hati dan patah hati itu, maka ada kelegaan yang akan Tuhan berikan. Butuh waktu, butuh proses pasti. Tetapi percayalah saatnya nanti kita bisa dipulihkan oleh kasih Tuhan. Nah saudara, itulah 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita semua pada saat ini. Di tengah-tengah hidup ini sekali lagi kita tidak pernah bisa terlepas dari situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Mungkin saja patah hati itu kita alami. It's okay. Tapi jangan terpuruk, jangan terkungkung dan terkurung dalam perasaan sakit hati itu. Bangkit. Berpikiran positif, lihatlah hal yang baik di balik semua peristiwa itu. Bersama-sama dengan komunitas kita yang saling membangun. Dan juga tentu dengan penyertaan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini, di tengah-tengah keambiaran kita, kehancuran kita, kita boleh tetap berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memampukan kita. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu kalau pada minggu ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu, bahwa seringkali kami tidak dapat menghindari dari perasaan patah hati karena situasi yang tidak menyenangkan, karena relasi-relasi yang mungkin terputus karena perasaan yang terluka. Ya Bapa, ajarkan kami untuk tidak terkurung dalam perasaan patah hati dan sakit hati secara berlebihan. Mampukan kami untuk dapat keluar dari semua itu, karena kami percaya kami memiliki Engkau yang setia, menopang kami dan bahkan sanggup untuk memulihkan kami. Oleh karena itu, jikalau saat ini ada di antara kami yang sedang merasakan sakit hati atau patah hati karena berbagai macam peristiwa yang kami alami, kami ingin bawa itu semua kepadamu, ya Bapa. Pulihkanlah hati kami, berikanlah kami hati yang baru, sehingga kami boleh terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami juga untuk dapat membangun satu komunitas yang positif, komunitas yang saling menopang, sehingga melalui komunitas itu kami juga boleh saling menguatkan di saat kami mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati kami. Bapa di surga, saat ini kami ingin berdoa untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Kiranya Engkau yang juga menolong kami. Di tengah-tengah studi kami, Tuhan mampukan kami untuk menyelesaikan segala tugas tanggung jawab kami dengan baik. Sehingga melalui studi itu kami juga boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan juga berguna bagi banyak orang. Kami berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, Tuhan sertai mereka satu persatu. Biarlah di tengah-tengah keluarga kami juga boleh membawa kasih Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, mengasihi orang tua kami, dan membawa damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan juga kiranya memberikan kami kekuatan dan juga kesembuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa, berikanlah kami kondisi tubuh yang prima, agar kami juga boleh tetap menjalani segala aktivitas kami dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami juga saat ini berdoa untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, dalam kehidupan pelayanan-pelayanan mereka. Biar Tuhan juga memberkati agar gereja-gerejamu juga boleh menjadi satu komunitas yang saling membangun, yang boleh menjadi tempat untuk dapat saling menopang satu dengan yang lain. Terutama di tengah-tengah situasi saat ini ya Bapa, biar gereja-gerejamu juga boleh tetap menjadi saksi-saksi yang hidup dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga ya Bapa untuk rangkaian masa Raya Paskah yang sedang kami jalani saat ini. Biar gereja-gerejamu juga boleh mempersiapkan seluruh rangkaian ini dengan baik, hingga pada saatnya kami boleh merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Ya Bapa, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami dalam segala situasi yang sedang terjadi. Tuhan sertai para pemimpin bangsa kami. Berikan hikmat bagi mereka agar para pemimpin bangsa kami boleh mengambil keputusan yang tepat, yang memikirkan kehidupan orang banyak. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Biar ini juga boleh menjadi satu sarana untuk meredam perkembangan virus COVID-19. Kami percaya Bapa, Kau mengasihi bangsa ini, oleh karena itu biar kami serahkan seluruh perjalanan bangsa Indonesia hanya dalam tangan kasih Tuhan. Inilah rangkaian doa syafaat kami ya Bapa, yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bawa kepadanya segala yang terbaik milik kita, yang harum dan yang berkenan di hadapannya. Roma 12 ayat yang pertama menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman dapat memberikan persembahan secara langsung atau online kepada gereja masing-masing. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat-Mu yang baru hingga saat ini kepada kami. Sebagai ungkapan syukur kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menguduskan dan menerima persembahan kami, sehingga boleh menjadi berkat dimanapun persembahan kami diperuntukkan dan digunakan. Bantulah kami juga untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, dan memberikan hanya yang terbaik kepadamu. Dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mengalami sakit hati karena perpisahan bisa saja menjadi satu pengalaman yang tidak ingin kita ingat. Terlebih jika berkaitan dengan orang terdekat dan berarti bagi kita. Perbedaan pendapat, prinsip, atau jalan yang berlawanan seringkali membuat kita menjadi sobat ambyar. Karena suka tidak suka, hal itu membuat hati kita terluka. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan karena harus berpisah atau mengalami sakit hati. Malahan kita diajak untuk bisa memandang suatu peristiwa yang kurang menyenangkan menjadi bekal yang bermakna dan berguna untuk memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Hai Sobat Ambyar, teguhkan hatimu dan mari memuji nama Tuhan kini dan selamanya. Percayalah teguh, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya, amin. Puji Tuhan.
Saudara, kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin. Kami dari GKI Pondok Chandra Indah mengucapkan Happy Sunday and God bless you. Lidikilah ya Allah dan kenallah hatiku. Aku bergereja di JPCC dan pada saat itu sampai sekarang yang menjadi ambasador dari Wahana Visi Indonesia itu adalah pastors dari JPCC, which is itu ada Pastor Sydney Mohede sama Ibu Hannah Carroll. Di Jakarta yang semua orang kalau lihat semua serba ada, teknologi maju segala macam, kemana-mana ya enak lah, ada, kita nggak perlu capek-capek jalan. Sedangkan kalau di daerah transportasi susah, jalannya wow lumayan, gimana ceritanya kok bisa Kak Cia tuh sampai selama itu mau melayani sebagai volunteer, sebagai staff di UBVI? Di agama Kristen ini kan mengenal sama yang namanya holy discontent ya, badai api frustasi gitu. Jadi emang sesuatu yang menggebu-gebu di dalam diri kita yang kayaknya kita tuh pingin benerin. Aku merasa bahwa holy discontent aku tuh melihat sesuatu yang berhubungan sama anak-anak dan ketidakadilan gitu. Aku berdoa semoga lagu ini bisa menyuarakan suaranya mereka gitu loh. Tapakan ini tampah langkah mereka yang begitu penuh dengan impian tapi nggak terdengar sama kita. Aduh, kamu harus lihat ya, matanya tuh kayak nggak tahu gitu. Iya, tapi mereka penuh dengan rasa syukur, penuh ceria, tapi kita juga nggak tahu kan di rumahnya seperti apa gitu kan. Tapi semangatnya mereka, keceriaannya mereka, jadi aku jadi kayak aduh, anak-anak ini tuh perjalanannya masih panjang loh. Aku rasa pasti sebenarnya jauh di dalam lubuk hati setiap kita tuh ditaruh lagi misi-misi seperti itu. Karena misi kita kan sebenarnya cuma dua kan, mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita kan. Kita nggak akan mungkin punya hati untuk orang lain kalau kita nggak abide dulu sama Tuhan gitu loh. Kenallah hatiku, pujilah dan kenalilah segenap pikiranku, jadikanlah jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Kau ciptakan aku, Kau bentuk buah pinggangku, menandungku dalam kandungan ibuku. Ku bersyukur kepadamu, ajaib karyamu atasku, dan jiwaku pun sungguh menyadarinya. Matamu melihat aku selagi ku bakal anak, waktuku ada di tempat
bersembunyi, dan semua hari-hariku pun tertutup